Shalom teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari saat ini kita mau beribadah kepada Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita kiranya hanya tertuju kepada Tuhan. Saya persilakan teman-teman sekalian untuk mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Mari teman-teman kita mau memuji Tuhan. Mari bersama-sama kita nyanyikan lebih dalam ku menyembah. Sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Kau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari teman-teman sekalian kita mengambil waktu sejenak di hadapan Tuhan. Kita mau mengakui segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Saya berikan waktu sejenak untuk teman-teman sekalian mengakui segala dosa-dosa dan pelanggaran yang telah kita perbuat. Bapa dalam surga, kami bersyukur pada hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, yaitu semua hanya karena anugerah dari Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur boleh memiliki Allah yang begitu baik seperti Engkau. Ya Tuhan, saat ini kami mau datang ke hadapan-Mu. Dengan penuh kerendahan hati kami memohon belas kasihan dari Engkau ya Tuhan. Kami mengakui segala dosa dan pelanggaran yang kami perbuat yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ya Tuhan, ajar kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat kepada Tuhan. Ajar kami menjadi anak-anak Tuhan yang
boleh setia kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur boleh memiliki juru selamat seperti Engkau. Dan kami bersyukur juga ya Tuhan atas pengampunan yang boleh Engkau berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau mendengar doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari teman-teman kita memuji Tuhan. Kita nyanyikan Tuhan Raja Maha Besar. Saat ini kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari bersama-sama kita nyanyikan Hanya Kau. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari pada kesempatan indah ini kita mau bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita datang kepada Tuhan dalam doa. Bapa kami yang di surga, terpuji nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap kesempatan ini. Kami boleh Tuhan untuk beribadah secara online dari tempat kami masing-masing. Tetapi kami mengimani, kami satu hati di dalam Tuhan. Kami merupakan satu bagian dari tubuh Kristus. Dan kami bersyukur untuk pujian, kami bersyukur untuk doa. Saat ini kami juga mau Tuhan kembali dibentuk melalui pembelajaran firman Tuhan hari ini. Setiap hal yang dipersiapkan akan disampaikan. Kami mohonkan kuasa Roh Kudus mengurapi sehingga setiap kami boleh belajar dan terjawablah kebutuhan kerohanian kami masing-masing. Kami bisa bertumbuh sebagai remaja pemuda Kristen, boleh semakin memuliakan nama Tuhan. Berfirmanlah kepada setiap kami Tuhan. Setiap kami yang ada bersedia belajar dari-Mu.
Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Rekan muda yang dikasihi Tuhan, tema hari ini adalah Remember, yang didasari dari Efesus pasal yang kelima, ayatnya yang ke-15 sampai ayat yang ke-21. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus pasalnya yang kelima, ayat yang ke-15 sampai yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, berbahagia setiap kita yang mencintai firman ini, membacanya, merenungkannya. Dan terlebih berbahagia apabila kita terus-menerus dipenuhi kerinduan untuk menjadi pelaku firman. Saudara, remember, mengingat, ya. Jadi melihat tema ini saya teringat gitu. Ada satu tulisan, satu cerita yang menarik hati saya dan saya rindu membagikannya untuk mengawalinya sebelum kita memasuki kepada penjabaran firman Tuhan. Dikisahkan ada dua orang yang sama-sama bekerja pada satu kantor. Dan saudara, mereka sebagai teman sejawat, teman kerja, mereka memiliki ruangan dan mereka pada satu kantornya ini, saudara, ada di lantai 5. Satu pagi mereka datang bersama-sama, kemudian ingin menuju ke lantai ke-50, begitu ya saudara, di lantai 50. Kita bayangkan saja kita naik ke lantai 5 saja rasanya ngos-ngosan. Tapi mungkin saudara-saudara yang masih energik akan cepat begitu. Ini bayangkan sampai ke lantai 50. Tetapi teknologi sekarang memungkinkan kita untuk naik sampai ke lantai berapapun. Ada lift begitu ya, kita bisa tinggal masuk dan kemudian kita sudah diantar sampai ke lantai yang kita tuju. Nah saudara, tetapi pada satu waktu ini, di pagi ini ketika mereka sama-sama datang, tak kenapa ternyata listriknya sedang ada trouble, ada masalah. Sehingga operasional di perkantoran ini terhenti, gitu ya, termasuk juga di dalamnya lift. Namun demikian kedua orang ini tetap harus masuk ke dalam kantornya yang ada di lantai 50 ini. Saudara, tangga demi tangga mereka harus lewati. Dan bayangkan bagi saya secara pribadi, saya bayangkan sampai naik ke lantai 5, naik ke lantai 10 begitu, naik tangga gitu. Rasanya waduh ya, tinggi sekali. Bisa jadi saya ngos-ngosan, bisa jadi saya akan bosan begitu ya. Dan ini sampai 50. Dan saudara, keduanya tetap kemudian oke, kita semangat lah. Kita sudah datang pagi-pagi dengan semangat. Semoga kita mohon supaya listrik segera bekerja dan kita bisa mudah seperti biasa mencapai kantor kita. Tetapi karena listrik belum ada, yuk kita naik aja. Kemudian keduanya naik tangga demi tangga gitu ya. Apa ya, kita isi apa? Kemudian mereka saling ngobrol, menceritakan apapun juga. Sesekali mereka ada jokes begitu ya, mereka tertawa bersama-sama. Mungkin juga mereka juga isi dengan ayo kita nyanyikan lagu ini, tebak lagu dan sebagainya. Supaya apa? Supaya mereka tidak bosan, saudara. Lantai ke-10, kemudian menuju lantai 15, lantai ke-20. Mereka saling bergantian saut menyaut. Saudara, kemudian wah sudah 45, kurang 5 lantai lagi, ayo kita semangat lagi, lebih semangat lagi untuk menuju ruangan kita. Saudara, mereka terus dan sampailah di lantai 50. Wah, puji Tuhan, sampai di ruangan kantor kita bisa beristirahat, kita bisa ngopi sebentar sambil menunggu listrik beroperasional lagi, begitu ya. Kita bisa masuk ke ruangan kita. Dan saudara, ketika sudah sampai ke lantai 50, hendak menuju ke ruangan mereka, apa yang terjadi saudara? Mereka rogoh tas mereka, kantong mereka.
Waduh saudara, ternyata kunci ruangan mereka yang dipercayakan kepada masing-masing pegawai ini, pekerja ini yang memiliki ruangan kantor itu, harus mereka bawa sendiri. Dan apa yang terjadi? Masih tertinggal di dalam mobil. Dan secara mau spontan mereka kata, aduh, aku melupakan kunci yang seharusnya perjuangan ke 50 lantai sudah segera berhenti untuk membukanya dan beristirahat dan menikmati perjalanannya sekian tadi. Lupa, gara-gara melupakan hal penting yaitu kunci kantor mereka. Mereka tidak bisa memasukinya. Mereka langsung lemes saudara. Dan untuk kelanjutan ceritanya, saudara boleh membuat endingnya masing-masing. Tetapi apa yang mau saya sampaikan, karena lupa ini ya, sesuatu yang seharusnya bisa baik, karena lupa ini menjadi berantakan, menjadi sesuatu yang tidak mereka bisa nikmati lagi. Melupakan sesuatu yang penting. Nah sekarang kita itu juga dibawa kepada satu pemahaman supaya kita tidak melupakan. Dengan remember, dengan mengingat saudara. Apa yang perlu diingat gitu ya. Nah saudara, hari ini Minggu 27 Desember 2020. Beberapa hari lagi gitu ya, saudara, akan the end of year. Ini adalah minggu terakhir kita beribadah di tahun 2020. Mana katakan ini ibadah kita yang terakhir. Kemudian ada yang kata, lo pada mau kemana semua? Gitu ya. Dikatakan terakhir di tahun ini. Minggu ini adalah minggu yang terakhir di tahun ini. Dan beberapa hari lagi kita akan memasuki tahun yang baru, 2021. Di awal tahun ketika masa-masa ada banjir begitu ya di Januari ya saudara, atau juga memasuki ke Maret begitu ya, suruh kita stay at home gitu. Kita ada berapa yang kita dengarkan celotehan-celotehan yang katakan, oh 2020 segeralah berlalu. 2020 ayo cepatlah supaya kita berganti tahun, supaya COVID-nya cepat-cepat kita tidak bisa rasakan lagi, kita bisa normal kembali, bisa hang out bersama-sama dengan rekan-rekan kita yang lain. Kita pingin cepet-cepet. Dan sekarang kita sudah cepet sekali sampai di penghujung tahun. Dan namun saudara, apapun perasaan kita yang katakan mungkin cepet sekali, atau kita yang masih nunggu-nunggu kapan ini segera berlalunya begitu ya tahun 2020. Namun saudara, yang pasti rekan-rekan Komisi Pemuda Remaja dari GKI Bungur mengajak kita untuk remember, mengingat itu penting. Jangan sampai lupa saudara akan setiap kehidupan ini. Dan seperti biasa ketika di end of year begitu ya, di akhir tutup tahun ada ibadah, kemudian kita mengawalinya, seringkali ada hal-hal yang harus dievaluasi. Ada resolusi gitu ya, evaluasi kehidupan kita. Tetapi ketika kita mengevaluasi tanpa solusi itu akan percuma. Oleh sebab itu dengan tema remember ini, kita tetap akan mengevaluasi perjalanan hidup kita 2020 ini, tetapi tidak berhenti pada evaluasi saja. Tapi bagaimana ada solusi, ada aksi kita sebagai remaja pemuda Kristen untuk tahun 2021. Nah sekarang pertanyaannya, remember, mengingat apa gitu ya saudara. Nah perlu kita lakukan pertama adalah mengevaluasi. Di ayat yang ke-15 itu dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama. Paulus, firman Tuhan melalui Paulus dengan sangat indah memberikan penekanan ini. Kata karena itu merupakan di sini berisikan gitu ya. Berisikan satu penekanan, penegasan. Saudara-saudara, sebagai pengikut Kristus, kita itu hidup sebagai anak-anak terang, gitu ya kan? Di pasal yang ke-5, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, hiduplah dalam kasih. Ada banyak ciri-ciri kita itu sudah masuk di dalam kumpulan anak-anak terang. Namun tidak berhenti pada kita masuk pada kumpulan anak-anak terang saja. Dengan seimbang, firman Tuhan katakan melalui Paulus dengan sebuah penegasan, karena itu. Walaupun kita sudah ada dalam bagian anak-anak terang, kita sudah katakan aku ini adalah pengikut Kristus. Namun tidak berhenti hanya sebagai sebuah status saja saudara. Karena ada satu hal yang penting, yaitu karena itu perhatikanlah dengan seksama. Saudara, remember ini mengajak kita untuk memperhatikan dengan seksama, dengan sebuah ketelitian kita, mengevaluasi kehidupan kita. Apa yang perlu kita evaluasi? Saudara, pada bagian yang kita sudah baca tadi ayat 15 sampai 21, kita mendapati dua
macam orang saudara paling tidak di sini. Orang yang pertama adalah di sana kan dikatakan adalah janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Nah sekarang ketika kita mengevaluasi hidup kita di dalam hari-hari yang sudah kita lalui kurang lebih 360 hari ini, apakah kita masuk dalam kumpulan orang bebal? Atau kita sudah ada sama seperti orang arif ini? Saudara, apa yang dikatakan orang bebal? Ada yang katakan, oh di situ ada orang bodoh. Sama orang bodoh kali. BODO gitu ya. Orang bebal sama seperti itu. Tetapi melihat tata bahasanya gitu ya, melihat pemaknaannya saudara, orang bebal itu berbeda loh dengan orang BODO. Orang BODO itu mungkin memang dia lambat dalam belajar. Namun ketika seseorang begitu ya, entah itu di kampus, di sekolah, atau ketika mau bekerja, ada orang-orang yang Tuhan anugerahkan gitu ya, diizinkan gitu ya, namanya diizinkan, mungkin memiliki kecerdasan intelektualnya agak lebih kurang gitu ya. Nah itu biasanya disebutkan itu. Tetapi itu sebenarnya kalau mau belajar terus dilatih dia akan bisa. Perbedaannya di situ teman-teman ya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kalau seorang dikatakan BODO itu adalah seorang memang yang belum tahu, namun ketika pelan-pelan dikasih tahu, dia akan belajar dan mau tahu. Namun berbeda dengan orang BAL ini, orang bebal yang dikatakan tertuliskan dalam Alkitab ini. Saudara, orang bebal adalah orang seperti apa? Orang bebal itu orang yang dikasih tahu kamu salah, tapi tidak mau tahu. Orang yang sebenarnya tahu itu salah, tapi tidak mau memperbaiki kelakuannya. Keras kepala, mungkin bisa jadi kita katakan seperti itu ya. Sudah tahu salah, tapi tetap lakuin yang salah. Dikasih tahu orang itu salah, tetap saja dia terabas aja kalau itu salah. Saudara, bagaimana kehidupan kita? Penggunaan waktu kita, penggunaan mulut kita, penggunaan hidup kita. Apakah sama seperti orang yang BEBAL ini? Dikatakan firman Tuhan bebal. Sebagaimana apa yang dikatakan di situ adalah orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang menyiakan hidupnya dan mengedepankan nafsunya. Di sini ditulis di ayat 18, jangan kamu mabuk oleh anggur. Walaupun mungkin bagi kita saudara, jauhkanlah dari anggur, itu memabukkan, no way lah. Saudara, tetapi maksudnya dari ini tidak hanya mungkin bayangan kita orang yang mabuk-mabukan, orang yang sudah terkena miras, orang yang sudah terjangkit dengan narkoba. Oh itu jauh lah dari kami. Oh saudara, tapi bukan seperti itu intinya. Karena dengan pernyataan yang Paulus katakan ini adalah hidup yang dikuasai oleh nafsu kedagingan. Saudara, yang kita bayangkan mungkin yang mabuk oleh anggur begitu ya, itu sebenarnya sama saja ketika kita melewatkan waktu-waktu kita itu. Ya seharusnya kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Ya seharusnya hari-hari kita, waktu-waktu kita bagaimana lebih dekat dengan Tuhan. Namun kita gunakan menyanyiakan dengan main game, porsinya main game gitu ya. Karena sekarang sudah unlimited gitu ya, setiap hari kita sangat memerlukan tuh yang namanya gadget ya. Main game ataupun juga berselancar di hal-hal yang tidak baik. Porsinya itu sangat besar dan itu menguasai pikiran kita. Itu adalah juga merupakan bagian dari bagaimana hawa nafsu itu memanage kita, menghandle hidup kita. Hidup kita digerakkan bukan lagi oleh kehendak Tuhan, tetapi digerakkan oleh hawa nafsu kita, keduniawian kita. Saudara, bagaimana selama 2020 ini? Kalau hal-hal seperti itu dalam penggunaan waktu kita dan juga di dalam penggunaan mulut kita, bullying buat rekan-rekan sekitar kita begitu ya, dengan keluarga kita, penggunaan waktu kita tidak menyenangkan hati orang-orang di sekitar kita, tidak menjadi berkat bagi orang-orang yang di sekitar kita. Penggunaan kata-kata kita juga tidak memuliakan nama Tuhan. Kata-kata lebih kita sering menghakimi, mempersalahkan, bahkan mungkin memojokkan sampai juga merendahkan orang. Nah saudara, hal seperti itu kita masuk kepada BEBAL. Setiap minggunya, bahkan setiap harinya saya percaya rekan-rekan remaja pemuda semua menikmati kebenaran firman Tuhan, baca, merenungkan, mendengar, menyaksikan. Nah
Namun ketika kita sudah tahu, sudah baca, namun terlewat begitu saja, kita adalah sama seperti orang buta. Sudah tahu salah, sudah tahu gak benar, tapi kita lakukan. Sudah ada firman Tuhan yang menegur, sudah ada kakak pembina komsel yang menegur, namun kita selalu lakukan. Saudara, evaluasilah diri kita, diri saya dan saudara-saudara sekalian. Selama 2020, apakah kita adalah orang-orang yang beban, yang tidak mau belajar dari setiap kesalahan kita? Saudara, firman Tuhan menghendaki bahwa kita adalah masuk dalam orang arif, orang yang bijaksana dikatakan, orang yang bagaimana mempergunakan waktu yang ada dengan kehendak Tuhan, orang yang mempergunakan waktu untuk bagaimana terus memahami tuntunan Tuhan dalam kehidupannya. Dan di dalam penggunaan kata-katanya pun di sini dikatakan, berkata seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung pujian, nyanyian rohani. Bukan berarti kita setiap hari nyanyi gitu ya, dari A sampai B kita begitu ya, benar-benar live concert di rumah ya. Bukan seperti itu. Tapi bagaimana kata-kata kita mencerminkan dari apa yang kita pahami dari firman Tuhan. Sudah, orang bijaksana itu seperti ini. Orang yang arif, yang tahu bagaimana mempergunakan waktunya, yang tahu bagaimana mempergunakan mulutnya, dan yang tahu bagaimana menjalankan kehidupannya. Saudara dikasih Tuhan, itu evaluasi kita. Saudara dan saya masuk di mana? Orang bebal atau di orang yang arif? Namun evaluasi ini tidak akan berhenti di sini saja. Kita perlu ada aksi, kita perlu ada solusi ke depan 2021. Bagaimana? Saudara, kalau orang bebal itu contohnya mudah ya saudara sekarang ya. Kalau disuruh pakai masker itu ya saudara ya. Sekarang yang paling mudah kita lihat. Sudah 9 bulan ya. Sudah COVID di mana-mana, sudah mungkin tetangga sudah ada yang ngalamin, kenalan sudah ada yang ngalamin. Tetap udah ngumpul, tetap ngumpul ya. Tidak usah pakai masker. Buat apa masker? Kita sehat. Kita masih daya tahan tubuhnya masih prima. Itu masuk ke dalam orang bebal ini, orang yang keras kepala. Saudara, mari kita mengevaluasi ini tidak berhenti pada evaluasi. Oh, dia termasuk ini, saya termasuk ini. Tidak. Tetapi bagaimana sama-sama saya dan saudara untuk kedepannya di 2021 itu ada satu aksi, ada reaksi kita terhadap firman Tuhan dan mau lebih baik lagi. Tema Remember ini saya mengajak kita untuk mengingatnya menjadi 3 bagian. Saudara, melalui perenungan ini remember, ya Mari saudara, saya mengajak kita untuk remember ini. Yang pertama adalah renungkan kasihnya. Renungkan kasihnya dalam hidupmu dan hidupku. Betapa saudara kalau kita mau melihat lagi anugerah demi anugerah kasih Allah di sepanjang hari yang kita lewati, terkhusus masa-masa pandemi dari Maret sampai pada hari ini Desember 27 ini. Bukankah kasih Allah, penyertaan Allah yang masih terus memberikan kesempatan kepada kita bagaimana hidup lagi, hidup lebih baik lagi, hidup semakin berkenan kepada Tuhan, hidup semakin mengerti apa maunya Tuhan. Itu semua karena kasih Tuhan, saudara. Bukan karena kuat dan gagah saudara dan saya. Mungkin kita merasa, wah ini kan bukan usia yang rentan, tetapi usia yang masih kuat. Saudara, ketika engkau katakan itu, engkau telah jatuh dalam dosa kesombongan. Dan pada titik itulah sebenarnya orang yang sangat memerlukan pertolongan. Sebab itu mari renungkan, gitu ya saudara, renungkan bahwa kasih Allah senantiasa ada dalam hidup kita. Di dalam kehidupan kita ini semua anugerah. Kita bisa melewati 2020 bersama dengan kasih Tuhan. Memberikan kepada kita kesempatan ini, kesehatan. Mungkin ada yang Tuhan izinkan terdampak corona, keluarganya, atau bahkan mungkin dirinya sendiri. Tetapi toh di sana kita melihat pertolongan Tuhan nyata, pertolongan Tuhan ada menyertai kita, memimpin kita melewati tahun 2020. Kemudian ya, mengajak kita untuk bagaimana memberi diri kita untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus, memberi diri kita, memberi hidup kita. Saudara, orang yang memberi diri
berarti adalah orang yang taat, orang yang ada kepasrahan, orang yang mengatakan aku perlu, orang yang menyediakan hati, gitu ya. Sangat berbeda dengan orang bebal tadi, saudara. Kalau orang bebal boro-boro memberi diri, saudara ya, sudah dikasih kesempatan, sudah dikasih tahu, tetap saja no way. Bukan, aku tidak mau untuk lakukan itu. Remember, mari kita belajar memberi diri. Yes, I am Lord. Ini aku Tuhan. Bentuklah dalam setiap masa kehidupan ini. 2020 akan berlalu, 2021 akan kami hadapi sama-sama, akan kami lewati sama-sama. Ini hidup. Aku beri kepadamu. Tuntun aku supaya sesuai dengan kehendak-Mu. Karena remaja muda yang kasih semakin peka menuruti kehendak Tuhan, bukan kehendak diri kita sendiri. Jalin relasi komunikasi yang intim terus menerus, bertanya, Tuhan ini Tuhan suka gak? Tuhan ini Tuhan mau gak aku seperti ini? Tuhan, ketika aku mengatakan ini, ketika aku melakukan ini, akan jadi berkat buat familyku, buat keluargaku, buat saudara-saudaraku, buat rekan-rekanku yang lain. Ketika aku menuliskan, ketika aku mengupdate segala sesuatu, apakah ini kehendak Allah? Memberi hidup adalah bagaimana juga Roh Kudus berkuasa atas kita. Karena di ayat 18 juga di sana katakan, hendaklah kamu penuh dengan Roh, memberi hidup kita. Remember, bernya ini adalah berani maju bersama dengan Allah. Saudara, seringkali memang kekhawatiran gitu ya akan situasi, kondisi yang ada di sekitar kita yang belum ada sepertinya. Ya mungkin vaksin ada, tetapi masih mungkin belum, kita masih samar-samar. Dan ada ketakutan, kekhawatiran akan masa depan kita. Namun saudara, firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita untuk kita berani maju, tidak berhenti saja dievaluasi, berhenti menyesali setiap hal yang sudah terjadi. Tetapi firman Tuhan mengajak kita untuk melangkah ke depan dengan berani maju bersama dengan Allah. Satu hati yang diisi dengan pujian, satu hati yang diisi dengan ucapan syukur. Di situ adalah gambaran, cerminan seorang yang hidup dalam iman, seorang yang hidup dalam kehendak Tuhan. Sangat mengerti bahwa maju ke depan tidak sendiri, ada Allah yang menyertai. Saudara yang kasih Tuhan, remember, mengajak kita untuk renungkan terus kasih Tuhan, memberi diri untuk dikuasai oleh Roh Kudus, dan berani maju untuk menyatakan kebaikan Allah bersama dengan Allah. Kau yang masih sekolah, kau yang masih kuliah, ataupun engkau yang masih bekerja, mari ke depan. Mungkin ada pergumulan-pergumulan yang terjadi, namun kita tahu pasti Tuhan yang menyertai di 2020 adalah Tuhan yang sama untuk kita melangkah 2021 bersama dengan penyertaannya. 2021 mari kita menjadi orang-orang yang arif, itu orang-orang yang mengerti kehendak Tuhan, hidup dikuasai oleh Roh Kudus, karena selalu remember, renungkan kasih Tuhan, memberi hidup untuk dipimpin Roh Kudus, dan berani maju bersama Allah. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih rekan-rekan mudamu Tuhan sudah merenungkan firman Tuhan. Saat ini tolonglah kami untuk bisa menjadi pelaku firman. Kehidupan kami tidak hidup menjadi orang-orang bebal lagi, tapi bagaimana hidup kami, hidup yang dikuasai Roh Kudus dan mengerti kehendak Tuhan. Diserahkan untuk kami semua, baik kami yang bekerja maupun kami yang kuliah, ataupun juga dalam pergumulan-pergumulan kami lainnya. Tuhan yang memberkati kami. Di doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur untuk firman Tuhan. Amin. Mari teman-teman sekalian, saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita mengakui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari teman-teman yang terkasih, kita mau mempersiapkan persembahan kita. Persembahan dapat dilakukan dengan transfer ke rekening gereja, atau teman-teman dapat mengumpulkannya terlebih dahulu dan dapat diberikan ketika ibadah kembali dibuka. Mari teman-teman sambil memberikan persembahan kita bernyanyi bersyukurlah. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, pada hari ini kami boleh memuji Tuhan, kami juga boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kami juga bersyukur ya Tuhan, walaupun di dalam kondisi saat ini kami juga boleh memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur kami kepada Tuhan. Ya Tuhan, kiranya setiap kami tidak hanya mempersembahkan secara materi yang kami miliki, tetapi kiranya juga ya Tuhan, kami boleh mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup dan yang sejati kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari teman-teman kita mengakhiri ibadah kita. Mari bersama-sama kita nyanyikan Ku Bersyukur Bapa. Teman-teman, saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti
sebelum kita mengakhiri ibadah kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Tuhan sudah menyertai kami. Dan di akhir tahun ini kami sungguh mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kami. Dan kami mau belajar dengan iman kami, maju, melangkah dengan pasti bersama dengan penyertaan Tuhan, bahwa kami bisa mengisi tahun 2021 untuk lebih lagi belajar menjadi pemuda-Mu, boleh semakin menyenangkan hati-Mu yang hidup menurut kehendak Tuhan. Sebab itu mampukan kami Tuhan, supaya kami melangkah pasti memasuki tahun 2021 ini bersama dengan berkat yang daripada Tuhan. Dan kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, pengampunan dosa daripada Tuhan Yesus Kristus, kasih penghiburan yang tak berkesudahan yang Allah Roh Kudus berikan, memampukan setiap kita untuk mengingat kebaikannya, memberi hidup kita dipimpin Roh Kudus, dan berani maju masuki tahun 2021 bersama dengan penyertaan Allah dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan bersama dengan kita. Amin. Haleluya. Ibadah kita selesai, silakan mengambil waktu teduh sejenak. Tuhan Yesus memberkati.